Selamat berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita masih ada di seri tutorial pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Di video kali ini kita akan melakukan kelola slider dari halaman utama website kita. Jadi website yang kita buat sekarang ini ada dua akses ya. Yang pertama itu dari sisi user atau dari sisi pengunjung. Kemudian yang kedua adalah dari sisi admin. Oke, silakan seperti biasa teman-teman aktifkan Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Oke, sekarang kita akan akses aplikasinya dari sisi user. Oke, kita ketikkan localhost/laundry. Untuk sisi user, URL yang kita akses hanyalah localhost/laundry. Maka tampilannya seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan melakukan kelola slider dari halaman utama website laundry kita. Kalau teman-teman masih ingat, untuk slider ini kita masih melakukan secara manual. Jadi untuk menampilkan gambar, kita panggil gambarnya, kemudian kita tampilkan di sini. Begitu juga untuk judul dan deskripsi dari slider ini. Nantinya slider ini kita kelola dari sisi admin. Jadinya kalau nanti misalkan gambar dari slider ini mau kita ganti atau mau kita hapus, itu nantinya kita bisa melakukan dari sisi adminnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan akses dari sisi admin. Untuk mengakses dari sisi admin, silakan teman-teman akses URL-nya adalah localhost/laundry kemudian /panel. Nah, ini akan diarahkan ke halaman login sistem seperti ini. Silakan teman-teman login. Ini adalah tampilan dari sisi admin. Nantinya di bagian ini kita akan menambahkan menu untuk pengelolaan slidernya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri, di folder views, kemudian di folder backend, kemudian kita buka file yang namanya dashboard.php. Oke, di sini kita akan membuat menu. Yang menu ini nantinya kita akan tampilkan di sini. Oke, sekarang kita akan menggunakan navbar punyanya Bootstrap. Silakan teman-teman buka Bootstrap 4. Kemudian kita pilih Introduction. Kemudian di kolom pencarian ini kita tulis saja navbar. Seperti ini, kemudian kita klik navbar. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari yang simple aja. Kita gunakan yang ini ya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini, di bawahnya top navbar. Kita taruh di sini, kemudian kita paste. Oke, selanjutnya kita replicate dulu untuk script ini. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, maka di sini sudah ada menu atau navbar yang sudah kita pastekan tadi. Kemudian berikutnya adalah kita akan menghapus beberapa menu. Yang pertama kita hapus untuk bagian ini, karena kita tidak butuh. Kemudian kita hapus untuk bagian yang lainnya. Oke, kita hapus dulu. Sekarang home ini kita ganti dengan slider. Oke, seperti ini. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini sudah ada menu yang namanya slider. Oke, selanjutnya adalah saya akan merubah warna dari background menu yang di sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kemudian di atasnya ini kita scroll ke atas. Kemudian BG white ini kita ganti dengan BG danger. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini backgroundnya sudah warna danger atau warna merah. Ini supaya seragam dengan warna yang di sebelahnya.
Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengganti warna dari menunya. Kita ganti menjadi warna putih. Oke, sekarang kembali lagi ke codingannya. Kemudian di bagian navbar ini kita ganti dengan dark. Oke, seperti ini. Save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini sudah warna putih. Kemudian kita tambahkan ya di sini ke Lola slider. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Sekarang kalau kita klik pada menu kelola slider, maka di sini tidak terjadi apa-apa. Karena di bagian href-nya kita belum menuliskan tujuannya kemana gitu ya. Nah, di sini sekarang kita kembali ke codingannya. Oke, di sini kita tuliskan PHP base, kemudian kita tuliskan di sini slider. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Sekarang kalau kita klik pada menu kelola slider, maka di sini akan terjadi page not found. Artinya halaman yang kita request itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita belum membuat controller yang namanya slider. Oke, ini kita belum buat ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri, di folder controllers, kita klik kanan, kemudian kita new file. Oke, kita save dulu. Kita beri nama filenya adalah slider.php. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Teman-teman bisa tuliskan controller. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menuliskan variable content. Kemudian di sini kita panggil file yang namanya vslider, tapi file ini belum kita buat. Nah, file ini ada di dalam folder backend, kemudian ada di dalam folder slider, kemudian filenya adalah v_slider. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat variabel lagi untuk judul. Kemudian kita isi nama judulnya adalah daftar slider. Kemudian yang terakhir kita tuliskan .view. Kemudian kita panggil folder yang namanya backend. Kemudian kita panggil file yang namanya dashboard.php. Oke, dashboard seperti ini. Kemudian kita ganti untuk ini dengan variabel isi. Oke, selanjutnya silakan teman-teman save, kemudian refresh aplikasinya. Sekarang kita akan coba klik pada menu kelola slider. Oke, di sini terjadi error. Error ini karena kita salah menuliskan dashboardnya. Di sini harusnya S kemudian H. Nah, oke, kita ganti dulu dashboard. Ini kita ganti seperti ini. Kemudian kita save, kemudian kita refresh kembali aplikasinya. Oke, selanjutnya ada error baru. Errornya adalah unable to load the request file. Artinya file yang kita request atau yang kita minta itu tidak berhasil di load. Kenapa? Karena file v_slider.php yang ada di dalam folder slider ini kita belum buat. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri di folder backend kita akan membuat satu folder yang namanya slider. Oke, silakan teman-teman diklik kanan, kemudian new folder. Kita beri untuk folder name-nya yaitu slider. Kemudian di dalam folder slider ini kita buat file baru. Kita save dulu, kemudian kita beri nama filenya adalah v_slider.php. Oke, di file v_slider ini kita tulis sembarang seperti ini ya. Kemudian kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Maka di sini sudah berhasil menampilkan apapun yang kita ketikkan di dalam v_slider.php. Oke, sekarang kalau kita klik pada menu dashboard, maka tampilannya seperti ini. Kalau kita klik pada menu kelola slider, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, di tampilan ini nantinya kita akan membuat sebuah tabel
untuk menampilkan informasi dari data slidernya. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri ini kita buka folder paket. Kemudian kita buka file v_packet. Nah, kita kopikan aja dari script ini. Kita copy. Kemudian kita pastekan di dalam file v_slider.php. Oke, selanjutnya kita komentari dulu untuk tag PHP-nya supaya tidak error. Sekarang kita boleh close untuk file v_packet.php-nya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya, tampilannya sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyesuaikan untuk kolom tabelnya ini dengan data yang akan kita gunakan di data slider. Oke, yang pertama ada nomor, kemudian yang kedua ini nanti ada gambar, kemudian yang di sini ini ada judul dari slidernya, kemudian ini ada deskripsi, kemudian kita buat ya satu lagi yaitu untuk status dari slidernya. Nah, nantinya jika statusnya adalah aktif, maka nanti gambar ini akan muncul di slider yang di sini. Tapi kalau status dari slidernya nanti nonaktif atau tidak aktif, maka tidak ditampilkan di slider halaman utama ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian di bagian tombol yang bagian atas ini kita ganti juga, kita ganti menjadi tambah slider. Mungkin untuk warna buttonnya kita ganti menjadi BTN warning supaya warnanya menjadi warna orange. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya seperti ini. Atau teman-teman bisa ganti menjadi dengan danger. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengarahkan untuk linknya ini ke controller slider, kemudian ke function tambah. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Sekarang kita klik pada tombol tambah slider. Nah, di sini ada error. Errornya karena kita belum membuat function tambah di dalam controller slider. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang pada controller slider kita akan membuat function baru yang namanya tambah. Oke, ini bisa teman-teman copy dari function index. Kemudian kita ganti nama functionnya adalah tambah. Di bagian konten ini kita ganti untuk pemanggilan filenya, kita ganti dengan t_slider seperti ini. Kemudian untuk judulnya kita ganti menjadi form tambah slider. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali dulu, kemudian kita refresh aplikasinya. Kita klik pada tombol tambah slider. Nah, di sini ada error yang seperti yang tadi. Ini karena kita belum membuat file yang namanya adalah t_slider.php. Oke, teman-teman kembali dulu ke kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri, di dalam folder slider, ini kita buat file baru yang namanya adalah, kita save dulu, kemudian kita beri nama filenya adalah t_slider.php. Oke, seperti ini. Oke, kita klik sembarang, kemudian kita save, sekarang kita refresh aplikasinya. Ya, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah form inputan untuk input data slidernya. Oke, sebelum kita membuat formnya, kita akan membuat tabel terlebih dahulu di dalam database laundry kita. Oke, silakan teman-teman buka localhost. Oke, kita klik localhost, kemudian kita klik pada menu PHP MyAdmin.
Oke, sekarang kita buka database laundry. Kemudian di sini kita buat tabel baru. Nah, tabelnya kita beri dengan nama slider. Kemudian kolomnya kita butuh yang pertama yaitu ID slider. Kemudian judul slider. Kemudian deskripsi slider. Kemudian status slider. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi yang namanya adalah gambar slider. Oke, pada bagian ID slider kita jadikan sebagai primary key. Kita jadikan sebagai primary key. Kemudian kita jadikan juga sebagai auto increment. Oke, seperti ini. Pada judul slider kita ganti untuk tipe datanya menjadi varchar dengan panjang misalkan 50. Kemudian untuk deskripsi ini kita gunakan tag. Kemudian untuk status slider kita gunakan varchar misalkan 20. Kemudian untuk gambar slider kita ganti menjadi varchar. Untuk panjangnya adalah kita beri 100. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik pada tombol simpan. Oke, di sini sudah ada tabel baru yang namanya adalah slider. Tapi di sini datanya masih kosong. Data ini nantinya kita akan input melalui form input data slider. Oke, sekarang kita kembali ke kode editor kita. Nah, di sini di file t_slider ini kita akan mengkopikan dari file t_packet di sini. Oke, kita buka dulu untuk file t_packet. Kemudian kita blok Ctrl A, kemudian kita copy. Kemudian kita pastekan di dalam file t_slider. Oke, di sini. Oke, sekarang kita bisa close untuk file t_packet.php-nya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, kita refresh. Oke, di sini ada error. Errornya adalah undefined variable kode paket. Nah, di sini ada keterangan bahwa variabel kode paket tidak dikenali, yaitu di baris 16. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Sekarang di bagian kode paket ini kita hapus untuk bagian value-nya. Kita hapus. Sekarang kita refresh aplikasinya. Di sini sudah ada form seperti ini. Nah, untuk inputan formnya ini kita akan sesuaikan dengan kolom yang ada di dalam tabel slider. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Yang pertama untuk kode paket ini kita akan ganti dengan judul slider. Oke, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, di sini kita tambahkan placeholder, kemudian kita kasih keterangan input judul slider. Kemudian untuk inputan yang kedua, ini kita ganti menjadi tag area. Oke, ini kita hapus, kemudian kita tulis tag area. Kemudian name-nya kita kopikan dari sini aja, deskripsi slider. Kemudian untuk ID-nya kita hapus. Kemudian kita tambahkan kelas yang namanya form control. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Oke, ini adalah inputan untuk deskripsi dari slidernya. Kita bisa atur untuk ketinggian dari tag area-nya menjadi, misalkan kita ganti menjadi 6. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh kembali aplikasinya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian untuk inputan berikutnya yaitu untuk gambar. Untuk gambar ini kita tipenya kita menggunakan file. Kemudian name-nya kita ganti menjadi, kita kopikan aja dari sini ya.
kita copy. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh lagi aplikasinya. Oke, di sini sudah ada pilihan untuk mengambil gambarnya. Oke, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah untuk status. Nah, ini kita copy aja dari sini. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Ini kita hapus. Kemudian kita akan membuat drop down di sini. Kita tulis select. Name-nya adalah status slider. Kemudian kita hapus untuk ID-nya. Kemudian di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah form control. Oke, di bawahnya kita buat option, kemudian kita tuliskan di sini, pilih status. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat option lagi di bawahnya. Yang pertama yaitu untuk statusnya aktif. Kemudian kita buat lagi di bawahnya option ini tidak aktif. Oke, tidak aktif. Oke, sekarang kita simpan. Kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke ya, di sini sudah ada pilihan status. Statusnya antara aktif atau tidak aktif. Oke, kemudian kita di sini tambahkan required. Artinya untuk status ini harus dipilih. Kemudian kita tambahkan required juga untuk di bagian tag area-nya. Oke, seperti ini. Ini kita ganti menjadi required. Oke. Sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingannya. Nah, di sini untuk formnya kita arahkan actionnya ke slider, kemudian ke function simpan. Nah, di sini kita tambahkan end type. Oke, kita tambahkan end type sama dengan multipart form data. Oke, kenapa di sini kita tambahkan end type multipart form data? Supaya form ini bisa menangani upload file atau upload gambar. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Kita ada yang perlu perbaiki di bagian tag area. Di sini kita tambahkan placeholder atau keterangan. Kita tuliskan input deskripsi slider. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini sudah ada keterangan bahwa inputan ini itu untuk input deskripsi slider. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat function simpan di dalam controller slider. Sekarang kita pindah ke controller slider. Nah, di bawahnya ini kita buat function baru yang namanya adalah simpan. Nah, di function simpan ini kita perlu mengkonfigurasi untuk upload gambarnya. Oke, yang pertama kita tulis variable config. Kemudian di sini upload path sama dengan ini kita gambar yang sudah kita upload mau disimpan di folder mana gitu ya. Nah, di sini kita akan menyimpannya ke dalam folder asset. Kemudian ke folder image, kemudian ke folder slider. Kemudian yang kedua adalah variable config. Kemudian kita tulis di sini allowed types sama dengan ini format gambar yang diizinkan atau yang diperbolehkan untuk upload itu apa gitu ya. Nah, di sini yaitu JPG atau PNG. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat variable config.
variable config, kemudian di sini kita tulis max size. Max size ini adalah maksimal kapasitas gambar yang akan kita upload. Nah, di sini kita batasi yaitu 2 Mbps. Kita tulis 2048. Ini dalam satuan KB ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tulis this load library, yaitu upload, kemudian kita tulis variable config, kemudian di bawahnya kita tulis lagi this upload do_upload. Nah, di sini kita tuliskan nama kolom untuk gambarnya. Tadi kalau teman-teman masih ingat, untuk kolom gambarnya kan di sini adalah gambar slider. Kan di sini kita tulis gambar slider. Ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis variable file_name sama dengan this upload data. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah array. Kita ganti nama array-nya misalkan data. Kemudian di sini yang pertama adalah judul slider. Kemudian di sini kita tulis input, this input push judul slider. Kemudian berikutnya kita buat untuk deskripsi slider. Deskripsi slider. Oke, di sini kita tulis seperti ini. This input push deskripsi slider. Oke, yang berikutnya yaitu untuk gambar. Kita tulis di sini gambar slider. File name, atau kita bisa copy dari sini ya. File name. Kemudian di sini kita tulis file_name. Kemudian yang terakhir yaitu untuk status slider. Status slider. Oke, kemudian di sini kita tulis this input push status slider. Kemudian di bawahnya kita buat variable query. Variable query sama dengan db insert. Oke, ini untuk menginsert datanya ke dalam tabel slider. Oke, di sini this db insert. Kemudian kita tuliskan nama tabelnya yaitu slider. Kemudian di sini datanya yang mau diinsertkan, yaitu kita tulis di sini variable data. Kemudian di bawahnya kita buat pengecekan if jika variable query sama dengan true, maka yang dilakukan adalah, oke, di sini kita membuat flash data. Kita akan membuat info bahwa datanya berhasil disimpan gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan set flash data. Kemudian kita beri nama flash datanya adalah info. Kemudian pesan yang mau ditampilkan adalah data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Kemudian jika datanya berhasil disimpan, apa yang mau dilakukan gitu ya? Maka di sini redirect kita arahkan ke controller slider. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Tapi sebelumnya, teman-teman jika belum mempunyai folder ini untuk lokasi penyimpanan gambarnya, silakan teman-teman buat terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya ya, yaitu di dalam aplikasi kita, folder laundry, kemudian di dalam folder asset, kemudian di dalam folder image. Ini saya sudah membuat folder yang namanya slider. Jika teman-teman belum membuatnya, silakan dibuat terlebih dahulu supaya nanti
file atau gambar yang sudah kita upload akan tersimpan di folder ini. Oke, sekarang kita lakukan uji coba input data slidernya. Oke, misalkan judulnya adalah testing input slider. Ya, seperti ini ya. Untuk deskripsinya, misalkan uji coba input data slider. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan pilih file atau gambarnya yang mau kita upload. Nah, di sini kita akan menggunakan gambar sembarang aja dulu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan gambar ini. Kemudian kita pilih statusnya, yaitu aktif atau tidak aktif, gitu ya. Nah, kita pilih aktif, kemudian kita klik pada tombol simpan. Oke, di sini ada kesalahan, ada error, katanya itu di baris 25 di controller slider. Oke, kita cek kesalahannya apa. Oke, kesalahannya di sini ya. Nah, di sini harusnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman menemukan error, silakan di tracking dulu errornya kenapa, kemudian teman-teman perbaiki errornya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali dulu, kita inputkan lagi testing input slider, kemudian deskripsinya adalah uji coba input data slider. Oke, selanjutnya kita pilih filenya atau gambarnya, kita akan coba yang ini ya. Kemudian kita pilih statusnya, selanjutnya kita klik pada tombol simpan. Di sini ada error lagi, katanya judul slider ini tidak dikenali. Oke, sekarang kita cek di sini judul slider. Oke, sudah benar. Oke, ini adalah kesalahannya di bagian ini. Ini penulisannya salah. Ini harusnya judul slider. Nah, di sini dua-duanya salah, maka kita ganti menjadi judul slider. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita back dulu, kita refresh. Sekarang kita coba lagi testing input slider, input judul slider, kemudian kita pilih gambarnya, kemudian kita pilih statusnya, kemudian klik tombol simpan. Ya, di sini ada pesan selamat data berhasil disimpan. Tapi di tabel ini kita belum menampilkan data yang sudah berhasil kita simpan ke dalam tabel slider. Ini kita nanti lakukan di video berikutnya. Oke, sekarang kita cek di database kita di tabel slider, apakah data yang sudah kita inputkan sudah berhasil masuk apa enggak. Oke ya, kalau teman-teman perhatikan di sini sudah masuk sesuai dengan data yang kita inputkan dari form tambah slider. Oke, jangan lupa untuk memastikan di dalam folder slider kita sudah berhasil menyimpan gambarnya ya. Nah, di sini kan tadi kita gambarnya ini. Artinya kita sudah berhasil menyimpan atau mengupload gambar slidernya. Oke, begitu teman-teman untuk video pertemuan kali ini. Nantinya kita akan menampilkan data yang sudah kita simpan ke dalam tabel slider, kita tampilkan di sini. Nantinya kita juga membuat fitur edit dan delete data slider. Kemudian kita tampilkan juga nanti di halaman utama website kita. Jadi gambarnya kita akan mengambil gambar yang sudah kita inputkan ke dalam tabel slider. Jika teman-teman mengalami error atau kebingungan ya, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.